Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Februari 2022. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan yang general, energinya general, karena aku publish juga secara umum, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Pokoknya jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan keadaan kamu. Kalau kamu tidak sesuai juga dengan akunya, cara pembacaan aku, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan cari video ataupun tarot reader yang sesuai dengan kriteria kamu yang membuat kamu nyaman, ya. Ataupun kamu boleh cari placement kamu yang mungkin lebih resonate sama kamu. Silahkan, sebebas-bebasnya ya, nggak ada paksaan. Dan kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan dan tinggalkan sisanya. Oke? Yuk kita masuk ke dalam readingan untuk kalian di bulan Februari 2022. Oke lah, ini adalah untuk Taurus yang single ya. Pembacaan energi cinta asmara Februari 2022. Taurus Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Ten of Cup dalam keadaan tegak ya. Buat beberapa dari kamu ini berhubungan dengan hal-hal yang kamu dambakan, hal-hal yang kamu cita-citakan, hal-hal yang kamu inginkan dan harapkan. Dan pada saat ini, karena ini adalah pembacaan energi cinta asmara, adalah hal-hal tersebut. Mungkin kamu mempunyai satu harapan ya, mungkin terhadap yang akan datang gitu ya, mengenai hubungan cinta asmara kamu, atau lah ini adalah satu pengharapan akan seseorang. Kamu ingin punya hubungan dengan seseorang yang memenuhi segala kriteria yang kamu inginkan di dalam satu hubungan dan komitmen terhadap seseorang gitu loh di dalam hidup kamu. Kamu pengen punya satu hubungan yang apa ya, yang sesuai dengan gambaran yang kamu dambakan ini. Ya siapa sih yang nggak mau ya? Pengennya kan semuanya penyayang, manis, sabar, pengertian, stabil, dan lain sebagainya kan. Itu adalah cita-cita setiap orang. Tapi perlu kita mengerti juga bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu punya mungkin buat beberapa dari kamu punya satu hubungan, tapi mungkin statusnya belum jelas nih dengan seseorang ini bagaimana. Tapi kamu udah punya harapan-harapan gitu loh akan uh, nantinya tuh pengen jadi bagaimana gitu ya buat sebagian dari kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini juga kamu sedang mungkin uh, apa ya punya cita-cita dan impian yang berhubungan dengan cinta asmara yang sedang kamu lagi pikirkan. Gue pengen punya hubungan yang lebih stabil. Gue pengen kemudian hari punya pasangan juga yang memang sesuai dengan kriteria gue, yang bisa bikin gue nyaman, yang bisa nanti terus punya masa depan dan lain sebagainya. Ya, the Tower card dalam keadaan tegap, Five of Cup dalam keadaan tegap, dan Death dalam keadaan terbalik. The Tower card ini bisa merupakan konflik ya, konflik juga bisa antara kamu dengan seseorang, dan ini juga bisa kamu dengan diri kamu sendiri. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin datang di saat kamu tidak mengira. Jadi ibaratnya kamu mengharapkan atau menyangkanya, memperkirakannya A, tapi ternyata yang datang B. Tapi ternyata yang terjadi B gitu loh. Jadi sesuatu yang juga membuat kamu kaget, yang membuat kamu shock gitu. Tapi ada sesuatu yang bikin kamu tuh punya pertentangan gitu loh. Pertentangan juga di dalam diri kamu juga gitu ya. Ataupun satu pandangan yang tidak sesuai dengan orang lain.
yang tidak cocok, yang mungkin bisa menimbulkan konflik, menimbulkan satu hal yang nggak enak, ataupun menimbulkan satu uh, disagreement ya, ketidaksetujuan karena adanya perbedaan ini. Five of Cup ini adalah hal-hal yang mungkin kamu sesali, yang mungkin kamu lakukan dikarenakan kamu uh, memberikan respon atau reaksi-reaksi tertentu yang kamu pikir adalah hal yang menyebabkan si gelas-gelas ini tumpah. Dan kamu lagi kayak ngeliatin, kayak lagi terpaku akan si gelas-gelas yang udah tumpah isinya ini. Mungkin ada sesuatu yang kamu bangun gitu ya, atau sesuatu yang kamu sedang rintis atau kan sedang jajaki. Ini bisa jadi mungkin berhubungan dengan si seorang tertentu ini yang kamu punya harapan ini. Tetapi dikarenakan ada hal-hal yang mungkin membuat kamu melakukan sesuatu, atau ada satu situasi dan kondisi yang bikin kamu jadi kehilangan kontrol atau kendali gitu ya, sehingga menyebabkan adanya satu masalah ini. Maaf ya, lagi hujan gede. The Death dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi berusaha untuk dengan si kartu ini ya, kamu mungkin tahu apa yang menyebabkan si gelas-gelas ini tumpah, apa yang menyebabkan situasinya jadi berantakan, apa yang menyebabkan kondisinya itu bertentangan dengan apa yang kamu ingin tuju gitu. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu berusaha jangan sampai kamu kehilangan orang ini, kamu putus hubungan mungkin dengan orang ini, kamu jadi nggak enakan dengan orang ini, tetapi ada sesuatu yang kamu tahan jangan sampai berakhir di sini. Ataupun ini kamu masih belum bisa menerima sesuatu yang harusnya sudah berakhir. Ya, kamu masih kayak berusaha melakukan segala cara, ataupun kamu masih berusaha ya melakukan segala cara sih ya, supaya untuk menghidupkan lagi atau supaya bisa membuat hal ini berjalan lagi, buat beberapa dari kamu supaya orang ini kembali lagi bisa berkomunikasi lagi sama kamu, kalau bisa menjalin hubungan juga yang lebih baik sama kamu, kalau bisa menuju ke sesuatu yang memang kamu inginkan gitu loh, rasanya seperti itu. King of Pentacles dan Page of Pentacles, Queen of Pentacles. Tapi kalau aku lihat di sini ya, Six of Wands dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat situasi dan kondisinya pada saat ini memang lagi di luar kendali kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kelihatannya rasanya kayak kok segala sesuatunya lagi berantakan. Mungkin dikarenakan ada sesuatu yang kamu lakukan, ataupun adanya sesuatu yang kamu ucapkan atau kamu lakukan tadi, ini membuat orang jadi nggak mau berkomunikasi sama kamu gitu ya, ataupun meneruskan apa yang kalian sudah punya. Cuman kalau aku lihat dengan King of Pentacles dan Page of Pentacles, tapi Queen of Pentacles-nya tegap. Kalau yang aku lihat di sini, ini kelihatannya kayak kamu memang lagi dealing dengan orang, tapi tidak ada dalam status tertentu atau komitmen tertentu atau hubungan tertentu. Kamunya berusaha melakukan, berusaha mensupport, berusaha apalah yang bisa kamu lakukan untuk ngurusin, untuk berusaha memperbaiki, untuk berusaha ngebenerin dan lain sebagainya. Tapi kalau aku lihat di sini dengan si King of Pentacles dan Page of Pentacles-nya ini dalam keadaan terbalik semua. Dari sisi yang satunya ini seperti tidak mau melakukan apa-apa. Iya, sudah, semuanya udah terjadi, udah gitu loh. Tapi mungkin dari kamunya
masih belum bisa menerima bahwa hal ini ya udah terlanjur, udah tumpah, udah lewat, udah harus pisah, udah gue nggak mau lagi ada, dia nggak mau ada lagi di dalam kehidupan gue harus ngelepasin, gue harus ikhlas dan sebagainya. Karena ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang kamu dealing ya. Karena di sini yang satu sisi itu masih berusaha untuk ya gue mau memberikan apa yang bisa gue berikan untuk bisa ngebangun ini lagi, untuk bisa masukin lagi air ini ke dalam si gelas ini, untuk bisa menahan si akhir ini jangan sampai terjadi. Mungkin buat beberapa dari kamu berusaha baikan sama mantan kamu, atau ini adalah energi dari mantan kamu. Ini bisa kebolak-balik ya, sekali lagi. Karena kalau yang aku lihat ada sesuatu yang kayaknya apa yang menjadi pikiran kamu dan orang ini tuh berbeda gitu loh. Dan mungkin kamu sudah punya satu impian dan cita-cita yang udah kamu bangun sedemikian rupa dan kamu berharap bahwa itu akan terjadi, sedangkan orang ini mungkin tidak mau atau belum mau atau memang tidak mau kayak tadi aku bilang. Karena di sini mereka mungkin orang yang belum berpikir apa ya untuk masalah-masalah yang masa depan, kestabilan dan lain sebagainya. Ini buat beberapa dari kamu. Mungkin buat sebagian dari kamu, kamu inginkan sesuatu yang bisa dibawa ke depan. Sedangkan orang ini pengennya ya yang asik-asik aja. Pengen walaupun kita deket, gue mau bebas tetap. Gue masih belum punya pikiran untuk settle down, untuk ada dalam komitmen, untuk terikat dan lain sebagainya. Sedangkan mungkin ini ada satu orang yang udah terlanjur mengutarakan perasaannya dan mungkin membuat orang ini jadi mundur teratur ataupun lompat mundur gitu. Karena kadang-kadang orang lihat pada awalnya asik nih, bisa ngobrol bareng, bisa ini bareng, dia orangnya peduli banget, perhatian banget, dia orangnya generous banget, apa-apa gue dikasih, apa-apa gue dijajanin, apa-apa gue diberi dan lain sebagainya. Di sini nganggapnya, well, kita suka sama suka, kita senang melakukan ini, kita sefrekuensi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin begitu ngelihat responnya baik-baik aja, responnya welcome langsung, dia misalnya langsung baper gitu loh, langsung punya sesuatu yang udah terlalu jauh pikirannya. Sedangkan yang ini mungkin nggak kepikiran ke sana, dia pengen menikmati dan menjalani ini ya, kalau misalnya memang cocok ya terusin, kalau enggak ya enggak. Tapi begitu misalnya dia terlalu cepat gitu ya, kayak mungkin ini rasanya buat sebagian kamu mungkin ini seperti orang yang kena love bombing gitu loh, jadi dibom oleh cinta yang menggebu-gebu sehingga dianya jadi kayak wow, gue belum ke situ loh pikirannya, gue belum ke situ loh perasaannya. Karena di sini kalau aku lihat dengan adanya si King of Pentacles ini, dia masih belum kepikiran untuk yang jauh-jauh, yang dia pikir pokoknya saat ini dan masa sekarang, dan yang gue pikir adalah yang fun-fun aja. Tapi untuk menuju ke sana enggak gitu. Dan mungkin kamu, kalau ini kamu gitu ya, mungkin orang yang akhirnya mengambil inisiatif untuk mengutarakan perasaannya ataupun mengutarakan perhatiannya dengan lebih jelas dan mengakibatkan renggangnya si hubungan ini, walaupun belum ada status, tapi mungkin yang tadinya dia sering telepon, sering jalan, sering curhat dan lain sebagainya, yang tadinya manis, begitu tahu perasaannya sesungguhnya, dianya jadi nggak pernah telepon lagi, nggak pernah ngabarin lagi, jadi males-malesan, jadi suka ngilang-ngilangan gitu. Dan ini yang disesali, kalau aku lihat di sini ini yang disesali, karena aduh kenapa ya waktu itu kok gua
terlalu cepat gitu loh, rasanya gitu. Kok gue terlalu cepat ya untuk mengambil satu tindakan, untuk gue ngelakuin ini, untuk gue ngungkapin ini, untuk gue nunjukin semuanya. Dan mungkin kamu ingin merubah keadaan gitu loh. Page of Pentacles. Iya, kayak mengambil satu tindakan sebelum semuanya pasti. Rasanya seperti itu. Cuman kadang-kadang buat orang itu bukan apa-apa, tapi buat orang lain itu adalah apa-apa gitu ya. Cuman ya kadang-kadang kita perlu kejelasan. Ya mungkin buat beberapa ini gue udah melakukan hal yang luar biasa. Gue udah ngejalanin cukup lama, dan sampai kapan gitu kan? Sampai kapan gue bertanya-tanya apakah ini cinta gitu kan? Apakah ini sesuatu yang seperti apa yang gue bayangkan? Daripada gantung-gantung kan lebih baik diutarakan. Tapi saat kita berani mencintai orang ini, kalau kamu pernah mungkin mendengar quote ini, kita harus juga siap untuk tersakiti. Saat kita berani mencintai, kita harus siap juga untuk tersakiti. Saat kita punya perasaan kepada seseorang, kita juga harus siap bisa menerima kalau perasaan kita pun tidak tersambut ataupun tidak dua arah gitu loh. Karena kita pun tidak bisa memaksakan hal tersebut ya. Ini yang aku lihat dan aku dapat dari ceritanya. Kalau misalnya tidak sesuai berarti ini bukan readingan untuk kamu. Cuman itu yang aku lihat. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu punya satu kekuatan, kamu punya satu kemandirian. Kamu juga orang yang mungkin nggak bisa ngelihat orang susah. Orang yang namanya dibaikin, siapa sih yang nolak gitu loh. Cuman ya kalau misalnya saat orang tahu intentionnya apa gitu loh, akhirnya ya itu kembali lagi keputusannya di mereka, gue mau terima atau enggak gitu kan. Tapi nggak akan bisa dipaksakan. Dan jangan biarkan orang lain mempergunakan kebaikan kamu untuk keperluan mereka. Karena kalau kamu berusaha ngurusin tanpa kamu lihat, tanpa kamu bisa peka gitu loh, bahwa kebaikan kamu, perhatian kamu itu bisa disalahgunakan, akhirnya orang bisa mempergunakan itu untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri, di mana itu bisa melukai dan menyakiti kamu. Oke? Entah kenapa ada hal mengenai belajar dari masa lalu, jangan kejeblos lagi dengan lubang-lubang yang sama. Ya, itu message yang aku dapat. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih udah nonton videonya. Terima kasih udah mampir. Sampai ketemu lagi. Kita lanjut ke yang couple. Taurus yang berpasangan. Ini adalah pembacaan untuk kalian Taurus couple bulan Februari 2022. Energi cinta asmara ya. Taurus Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Maaf sebelumnya kalau ada suara-suara karena lagi hujan keras sekali ya. Five of Wands dalam keadaan terbalik dan the Devil. Aku melihat di sini kalian mungkin merasa ada satu kondisi atau situasi di dalam hubungan kamu ini rasanya kok kurang sehat. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang suka mengontrol atau suka mengendalikan. Pokoknya kamu harus melakukan apa yang aku inginkan, dan aku mau, aku pikirkan itu adalah yang paling benar, kamu harus ikutin. Kalau kamu nggak ngikutin, nah itu nanti mereka kayak mungkin mengadakan punishment ataupun hukuman-hukuman, termasuk seperti silent treatment, termasuk misalnya tidak membuat kalian merasa
kayak stonewalling gitu ya, ngerasa kayak nggak dihormatin, nggak dihargain, nggak dikasihi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat tuh ada satu ketergantungan gitu loh. Ketergantungan juga macam-macam. Mungkin orang ini menggantungkan kebutuhan dan lain sebagainya kepada kamu. Tanggung jawabnya kepada kamu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang aku lihat di sini, eh, kamu merasa bahwa gua nggak akan menang melawan dia gitu loh. Kayak rasanya tuh seperti itu. Apa yang gue omongin tuh selalu salah. Apa yang gue pikir itu selalu salah. Dia selalu yang punya kuasa, dia yang selalu ngerasa punya power dan ada di posisi yang berhak untuk menentukan apapun. Dan ini mungkin yang menyebabkan kalian terus-menerus kayak ngerasa disudutin, ngerasa dipojokin gitu ya. Dan ini yang menyebabkan ketidakharmonisan antara kalian. Cuman kalau yang aku lihat di sini kayak kamu tuh udah capek deh gue untuk berantem terus. Gue udah capek deh setiap saat nih untuk konflik terus sama ini orang. Gue udah capek deh. Mungkin kadang-kadang kamu ngerasa kamu harus compete gitu loh. Kamu harus bersaing entah dengan keluarganya, entah dengan ibunya, bapaknya, entah dengan temennya ataupun orang-orang yang mungkin bahkan dia nggak kenal. Coba dong kayak kayak gitu. Coba dong harus kayak begitu. Coba dong harus kayak begitu gitu loh. Dan kamu kan ngerasa ini kan diri gue tuh bukan orang lain gitu loh. Dan gue nggak bisa nyamain diri gue untuk jadi seperti orang lain. Dan kalau lu mengharapkan gue untuk jadi mereka, ya gue nggak bisa. Lu ada dalam hubungan ini bersama gue, bukan bersama orang itu. Dan buat beberapa dari kamu, aku seperti ngerasa kayak mungkin mereka selalu membandingkan ya, buat sebagian dari kamu. Mungkin ya spesifik sekali dengan mungkin hubungannya di masa lalu ataupun dengan mungkin sosok orang yang selama ini dia idolakan gitu loh, termasuk mungkin ibunya. Kok kamu nggak bisa sih kayak ibu gue, masaknya seperti ini, ngelakuin ini, apa-apa ini gitu ya. Dan itu yang membuat kamu yang punya ketidakterimaan. Tetapi kalau yang aku lihat ini seperti kamu, gue capek dong gitu loh. Gue capek selalu diatur-atur. Gue capek selalu harus nurutin apa katanya dia gitu. Page of Pentacles dan King of Swords. Dan mungkin pada saat ini kamu memilih untuk kayak nggak ngelakuin apa-apa gitu ya, ataupun udah kayak males kalau berhubungan sama mereka, untuk berusaha juga males. Tapi di lain sisi kalau yang aku lihat, kamu lagi mencari kayak cari cara ataupun strategi gitu ya untuk bikin mereka nggak mengatur dan mengontrol kamu sedemikian rupa seperti apa yang mereka lakukan. Kamu berusaha lagi berpikir gitu loh, gue harus ngapain ya, gue harus gimana ya untuk ngadepin orang ini. Tetapi di dalam kamu belum menuangkan itu dalam satu tindakan yang nyata. Ini masih dalam pikiran kamu. Tapi kamu pun mulai berpikir, kok kayaknya kalau untuk meneruskan juga, gue kok kayaknya sulit ya untuk melihat masa depan. Mungkin dari hal-hal yang kamu ngerasa nggak sehat nih di dalam hubungan dengan apa yang gue jalanin, karena ini bertentangan sekali dengan diri gue, dengan gue yang sebenarnya gitu loh. Dengan ngejalanin ini tuh kok kayaknya gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu loh. Gue harus punya ketidaksetujuan dengan diri gue sendiri demi untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Dan di sini kamu lagi banyak mikir, kalau yang aku lihat ya, kamu lagi banyak mikir, kok kayaknya hubungan ini berat ya untuk dipikirkan ke masa yang lebih jauh lagi. Dan kamu mungkin mikir, yang harus berusaha itu selalu gue. Yang harus mencocokkan itu gue. Yang harus segala sesuatu deh, itu selalu gue. Tapi dia untuk ketemu di tengah, itu nggak mau.
gitu loh. Jadi dia tetap dengan karakternya dia dengan apa yang dia mau, tapi kamu harus berjalan ke arah mereka, ngerti nggak? Misalnya kan ada masalah nih, mungkin ada perbedaan antara kalian berdua, dan dia maunya dia memakai caranya dia. Kamu harus ikut caranya dia, sedangkan kamu sendiri kan punya keinginan. Kamu mungkin punya keinginan gini, ketemu aja di tengah. Gua bisa berkompromi, elunya juga harus bisa kompromi dong. Gua bisa mentolerir apa yang lu mau, elunya juga bisa mentolerir, kita ketemu di tengah, sama-sama gua enak, lu enak. Tapi ini yang kamu rasakan adalah kamu harus selalu berjalan menuju ke arah yang mereka berada ataupun menuju apa yang mereka mau. Sedangkan mereka sendiri di saat kamu mungkin punya keinginan ataupun tuntutan gitu ya, mereka nggak mau gitu. Queen of Wands. Queen of Pentacles. Oke, kita buka dulu ya. Queen of Wands dan Queen of Pentacles. Buat sebagian dari kamu berhubungan dengan orang yang sangat tergantung dari segala hal, termasuk masalah materi. Dan kamu mungkin ngelihat orang ini nggak ada usaha dan upayanya. Mereka mungkin orang yang males, orang yang maunya senang-senang main-main aja gitu ya, nggak pernah berpikiran untuk ke depan-depannya. Dan selain itu, kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah menanggung segalanya, kamu sudah bekerja, kamu sudah berusaha, kamu sudah banyak tanggung jawab yang harus kamu urusin, tapi mereka malah sibuk dan asik dengan keseruannya sendiri, termasuk untuk beberapa dari kamu. Ini mungkin spesifik sekali. Mereka mempergunakan apa yang kamu hasil dari kerja keras kamu itu untuk kesenangan mereka, termasuk untuk orang lain. Di sini kalau yang aku lihat, buat sebagian dari kamu, ini ada orang lain di sini. Ini bisa orang lain yang merupakan hubungan lain di dalam hubungan kamu gitu ya. Ada orang yang berusaha masuk, mungkin secara romantis, tetapi bisa juga ini adalah orang seperti keluarga ataupun teman. Tetapi ini adalah yang kayak mereka utamakan gitu loh. Dan mungkin kamunya memang sibuk bekerja, kamu sibuk membangun karir, kamu sibuk mencari uang. Tetapi ini seakan-akan kamu digandolin gitu loh. Kamu digandolin dengan segala kebutuhan mereka. Dan kamu lagi mungkin berusaha gimana ya caranya supaya bikin orang ini tuh eling gitu ya, bikin orang ini sadar, bikin orang ini mau berusaha, bikin orang ini mau berubah pikirannya untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa berpikir juga lebih matang, untuk nggak cuman pikirin kesenangannya sendiri. Tetapi selama kamu mensupport dan mendukung keinginan-keinginan mereka, bahkan dari yang seharusnya kamu berikan, ya mereka nggak akan punya pikiran seperti itu. Tapi kalau yang aku lihat, mungkin kamu punya pikiran, gimana kalau apa yang mereka inginkan gue stop untuk lakuin? Gimana kalau apa yang mereka tuntut dari gue, apa yang mereka minta dari gue berhentiin? Tapi yang aku lihat, mereka ini tahu masalahnya. Kamu ini orang yang mungkin nggak tegaan ya, nggak tegaan, maunya bantu, maunya nolong, nggak. Jadi mereka mempergunakan rasa kasihan kamu itu akhirnya. The Sun card dalam keadaan terbalik, The Empress dalam keadaan terbalik. Iya, di sini sih kalau aku lihat, kamu udah capek ngurusin, ngerawat dan lain sebagainya, peduli, dan kamu udah capek dikontrol dan dikendalikan
Ini hanya membuat kamu nggak happy. Nih, semakin lama semakin gelap. Semakin lama semakin gue nggak lihat gimana gue bisa jalan ke depan dengan situasi yang seperti ini. Buat sebagian dari kamu, kalau yang aku lihat di sini ada hal yang mereka mungkin jadikan kunci ya untuk mengatur kamu. Dimana ini mungkin kamu rasa adalah seperti kelemahan-kelemahan atau kekurangan kamu. Ini aku dari tadi tuh ngeliat ada masalah mengenai pregnancy atau kehamilan atau anak ya. Masalah mengenai itu. Buat sebagian mungkin spesifik sekali. Kamu mungkin nggak bisa untuk punya anak. Dan ini yang dijadikan kayak hal untuk menyudutkan kamu. Dan ini yang nggak adil, ya. Dan di sini kalau yang aku lihat, you need to protect yourself. Kamu harus dan perlu untuk juga bisa menjaga diri kamu dan memprotek diri kamu ya, menjaga diri kamu gitu loh, untuk keamanan dan kenyamanan kamu, untuk kebahagiaan kamu gitu. Tapi kalau kamunya udah apa ya, kamu menunjukkan bahkan kepada seseorang bahwa kebahagiaan itu kalau ada elu, dia merasa punya power. Oh jadi kalau lu nggak sama gue, lu nggak bisa bahagia. Dan ini yang sering kali digunakan saat orang tahu, oh lu nggak bisa hidup tanpa gue, lu butuh gue, lu sayang gue, lu peduli banget sama gue. Itulah yang terus-menerus dijadikan senjata biasanya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kayak kamu udah capek dan lelah untuk ngurusin ini semua. Kamu mungkin lagi mencari cara untuk bisa keluar. Karena kalau yang aku lihat, kamu udah ngerasa, tapi kamunya ngerasa terperangkap gitu loh, ngerasa ketrap di dalam ini dan punya mungkin ketakutan, terus siapa lagi yang nanti sama gue. Ada punya ketakutan modelnya kayak begitu. Tapi mungkin punya alasan-alasan lain. Tapi ada punya keraguan, sama aja dong, nanti ketemu orang kayak begini, nanti begini lagi gitu kan, nanti punya hubungan lagi. Kamu harus pertama kali adalah belajar untuk menemukan kebahagiaan itu dari diri kamu. Membangun rumah itu di dalam diri kamu. Membangun rumah dan kebahagiaan di dalam diri orang lain kepada orang lain itu seperti membangun rumah di atas pasir yang kapan saja gampang terseret dan terseret ombak. Tetapi kalau kamu mau membangun rumah dan kebahagiaan, rumah yang kokoh, home, ya, itu di dalam diri kamu, tidak akan gampang terenggut. Dan kamu harus belajar dan memahami bahwa kamu adalah sumber dari kebahagiaan itu, bukan orang lain. Begitu kamu sudah mulai paham itu, kamu pun tahu apa yang perlu kamu lakukan, apa yang sikap seperti apa. The Emperor dalam keadaan terbalik, Hermit dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, dengan adanya Emperor dengan Hermit dalam keadaan terbalik, buat sebagian daripada kamu, iya, ini seperti ada satu kuncian di mana orang merasa dia memegang kunci itu dan mereka berhak untuk melakukan apa saja terhadap orang yang saat ini bersama dia, karena mungkin orang itu punya kekurangan ataupun orang itu pernah melakukan kesalahan. Sehingga itu dijadikan terus kunci gitu loh. Gue pegang kunci lo, gue pegang kunci lo. Dan lo gak bisa
lepas dari gue dan lo nggak bisa tidak menuruti gue. Tapi di sini mungkin sadar sampai selama apa ya gue harus diperlakukan seperti ini, dan sampai kapan dan sampai di batas mana ya gue terus menerus seperti ini. Karena kalau aku lihat di sini, kamu mungkin berhubungan dengan orang yang dikarenakan dia merasakan power itu, dikarenakan dia merasa dia ada di posisi yang kuat itu, dia mempergunakan, dia mengabuse si power ini untuk melakukan apapun itu yang dia ingin lakukan. Dan aku ngelihat kayak seseorang yang kayak ngerasa nggak tenang, ngerasa ada kayak parnonya, ngerasa kayak ya kadang-kadang hal yang nggak bener dia pikir bener dan dia bertindak atas hal yang belum tentu benar itu. Gitu, ngerti gak kamu? Jadi dia tuh punya satu ketidaktenangan gitu loh. Dia punya satu ketidaktenangan, sesuatu yang mengganggu perasaannya, satu yang mengganggu pikirannya, dan itu ditumpahkan kepada orang yang bersama dengan dia. Dan ini orang yang gak jelas juga dengan kehidupan dan struktur dan sistem gitu loh. Dianya kayak mungkin orang yang suka suka melanggar aturan, melanggar hukum gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Karena ngerasa punya hak, karena ngerasa punya kuasa, karena ngerasa gitu. Jadi kadang-kadang kayak suka melakukan hal, mungkin suka berantem gitu ya, suka berantem, suka kekerasan gitu. Buat sebagian dari kamu loh, nggak semuanya ya. Tapi kalau ini lebih kepada dia mempergunakan hal yang dia pikir itu adalah milik dia. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang sangat abusive. Abusive itu bukan hanya menyakiti badan ya, kadang-kadang juga bisa seperti itu, melakukan hal-hal yang udah sampai ke fisik gitu. Tapi banyak juga orang yang abusive itu kenanya ke mental, kenanya ke perasaan dengan perkataannya, dengan perbuatannya, sehingga orang yang bersama dia diperlakukan seperti itu, dijadikan korban gitu loh, dan kayak gitu loh, kayak claw-nya, kayak cakarnya tuh udah nancep gitu loh, sehingga orang ini nggak bisa kemana-mana dan selain yang ngikutin aja, pasrah aja gitu loh akhirnya. Selama dia pasrah ya dia nggak bakal kemana-mana. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya kayak, ya habis gimana dong, gue nggak kuat, habis gimana dong, gue udah ada di dalam ini, ya udahlah gue pasrah gitu. Sekarang aku mau coba sampaikan gitu ya, tetapi kembali lagi, pilihan itu ada di kamu. Ada orang-orang yang kadang-kadang ya sudah sampai, bukan orang-orang, aku punya klien sampai patah-patah tulang gitu loh, di abuse sama pasangannya. Dia nggak terima gitu loh, dia nggak terima, dia sedih, dia stres, dia depresi dan lain sebagainya. Tapi dia ngerasa sakit, cuman dia nggak merasa tidak punya daya untuk melawan, untuk lepas. Padahal pilihan itu selalu ada. Termasuk pilihan untuk tinggal dalam situasi dan kondisi seperti itu pun adalah pilihan orang. Dan kita punya pilihan itu. Cuman sering kali dikarenakan kita ngerasa, ya karena kita ngerasa nggak punya pilihan. Padahal pilihan itu selalu ada. Akhirnya ya kita nurut aja dengan perbuatan orang lain. Nah sekarang kalau aku tanya,
Dengan kamu membiarkan diri kamu diperlakukan seperti apapun itu yang membuat kamu ngerasa nggak dihormatin, ngerasa nggak dihargain, ngerasa jadi korban dan lain sebagainya, kamu menghormati dirimu tidak? Kamu menyayangi dirimu tidak? Kalau kamu membiarkan hal-hal yang tidak menghormati kamu, yang menyakiti kamu, yang menelantarkan kamu, yang tidak menghormati kamu, dan lain sebagainya kepada dirimu, bagaimana orang lain bisa menyayangi kamu, bisa menghormati kamu, bisa memperlakukan kamu dengan baik seperti apa yang kamu inginkan? Sewaktu kamu membiarkan hal-hal yang menyakiti dan tidak menghormati kamu itu terjadi, bagaimana kamu mengajarkan kepada orang, sedangkan kamu sendiri tidak memprotek diri kamu, sedangkan kamu sendiri tidak menghargai diri kamu. Karena bagaimana cara kita memperlakukan diri kita, itu berbicara banyak tentang bagaimana kita mengajarkan orang lain harus memperlakukan kita. Gitu. Dan kita kadang-kadang, ya karena gue sayang, karena gue peduli, karena gue itu sehingga gue akan mengorbankan diri gue kepada orang lain. Nah terus diri kamu ini tanggung jawab siapa? Sedangkan orang itu nggak mau bertanggung jawab dengan ini dan tidak mau melakukan apa-apa yang dia pikir tentang dia dan kamu harus ke dia. Terus diri kamu siapa? Yang sayangin, yang perhatiin, yang ngerawat, yang ngejaga, itu siapa? Itu yang kadang-kadang nggak dipikirin sama orang. Dan membuat dianya tetap di situ. Jadinya apa? Akhirnya membuat pemakluman-pemakluman untuk menerima perlakuan yang sebenarnya sudah tidak baik dan sudah tidak sehat di dalam hidupnya. Gitu. Kembali lagi, pilihannya ada di kamu, ya. Oke, Taurus, ini adalah readingan untuk kamu. Aku melihat ada energinya Capricorn, di sini ada energinya Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Virgo. Ya, itu yang aku lihat nonjol keras gitu ya, tetapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.